Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan terkait akuntansi syariah yang berjudul Akad Murabahah. Perkenalkan, nama saya Kubadriansah dengan NIM C1C021127 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Wirmi sebagai dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi syariah ini dan selanjutnya saya akan memulai presentasi. Akad murabahah. Menurut PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah, paragraf 52 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok atau modal barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut, kemudian memberikan keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan beserta dengan syarat-syarat tertentu. Adapun jenis akad murabahah yaitu murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Pada bank syariah, bank baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah dengan pesanan Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli harus membeli barang pesanannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli atau penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban dan akan mengurangi keuntungan. Lalu jenis akad murabahah yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, di mana pembeli langsung membeli barang dengan yang telah tersedia untuk dijual oleh si penjual. Pada bank syariah, barang yang disediakan oleh pihak-pihak adalah merupakan menjadi tanggung jawab dari pihak bank itu sendiri sebagai penjual, di mana bank syariah menyediakan barang ataupun persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan. Adapun dasar dasar syariah yang mengikat akad murabahah ini yaitu landasan hukum pada transaksi murabahah berasal dari Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum selanjutnya yaitu bersumber dari Al-Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Sumber yang lainnya berasal dari ijma dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. Perlakuan akuntansi PSAK 102 untuk akuntansi penjualan, yaitu pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Untuk murabahah pesanan meningkat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah nilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, kewajiban penjual
kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi. Pengakuan keuntungan murabahah. Selanjutnya, pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pengakuan dan pengukuran uang muka, penyajian, dan pengungkapan. Lalu akuntansi untuk pembeli, yaitu aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Itu denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian, penyajian, dan pengungkapan. Ilustrasi kasus akad murabahah. Seorang nasabah bernama Ahmad mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Amanah untuk membeli sebuah sepeda motor seharga 20 juta. Bank menyetujui pembiayaan tersebut dan melakukan pembelian sepeda motor kepada dealer dengan harga 20 juta. Bank kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Ahmad dengan harga 24 juta, terdiri dari harga pokok penjualan 20 juta, margin keuntungan 4 juta yang akan dibayar secara angsuran selama 4 bulan. Penyelesaiannya yaitu pencatatan akuntansi di pihak bank, yaitu saat pembelian sepeda motor oleh bank pada persediaan atau murabahah di debit 20 juta dan kreditnya adalah kas sebesar 20 juta. Saat akad murabahah ditandatangani dan sepeda motor diserahkan kepada Ahmad, piutang murabahah di debit sebesar 24 juta, persediaan di kredit sebesar 20 juta, dan margin keuntungan yaitu 4 juta. Saat Ahmad membayar cicilan bulanan pertama sebesar 2 juta, keuntungan diakui proporsional sesuai metode amortisasi margin, yaitu kas di debit 2 juta, piutang murabahah 2 juta, kemudian dilakukan pemindahan margin tertangguh ke pendapatan, yaitu jurnalnya margin tertangguh di debit dan pendapatan margin di kredit. Jumlah bergantung pada metode pengakuan margin atau seberapa proporsional dan anuitasnya. Catatan akuntansi dari pihak nasabah yaitu Ahmad saat menerima sepeda motor dari bank secara tangguh, yaitu aset tetap atau kendaraan di debit 20 juta dan beban murabahah tangguhan di kredit 4 juta, lalu eh, maaf aset atau kendaraan di debit tadi sebesar 20 juta, beban murabahah tangguhan di debit sebesar 4 juta dan kreditnya adalah utang murabahah 24 juta. Saat membayar cicilan, utang murabahah di debit sebesar 2 juta dan kas di kredit sebesar 2 juta. Dan amortisasi beban murabahah. Beban murabahah di debit dan kreditnya adalah beban murabahah tangguhan sebesar Rp333,33. Oke, mungkin itu presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Universitas Jambi. Nah, upload langsung.